Syukur kepada Allah SWT, bukan? Yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam untuk memenuhi kajian kita rutin pada pagi hari ini. Alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah kedatangan Ustadz kita, Ustadz Munindra Rojani, yang akan memberikan materi kita pada pagi hari ini tentang malas ikut kajian ini obatnya gitu. Kenapa sih itu malas gitu ya? Jadi sebelumnya Ustadz mohon maaf, kedengaran nggak suara saya Ustadz? Kedengaran, dimaafin juga Pak. Mohon maaf Pak Ustadz, ini kita sebenarnya sudah ada di Bogor sebenarnya Pak Ustadz nih hari ini ya. Udah botram, udah makan enak, cuma ya itulah Pak Ustadz banyak kendala-kendalanya yang kebetulan sahabat kita tuh ayahandanya berpulang ke rahmatullah Pak Ustadz. Ayahanda dari Mona dan Muni gitu. Terus sebagian dari teman-teman kita juga pada punya kesibukan lain ya dengan keluarga, mungkin hari libur ya Ustadz ya. Jadi mungkin minta maaf dan terima kasih Ustadz sudah memberikan waktunya untuk mengundang kita ke rumah Ustadz ya Ustadz. Terus teman-teman semua terima kasih juga atas waktunya bisa mengikuti kajian pagi ini, yang biasanya kita kajiannya malam ya teman-teman semua ya. Tapi ini pagi hari karena mungkin baik teman-teman semua, mungkin untuk mempersingkat waktu sebelum kita memulai kajian ini, kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Pak Ustadz, saya serahkan kepada Pak Ustadz untuk mengisi kajian kita hari ini. Terima kasih. Ya, kembali sama-sama. Terima kasih Mbak Vivi ya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah. Yang saya hormati Mbak Anis ya, dan juga Mbak Vivi MC kita pagi ini, serta seluruh jamaah Majelis Taklim Muga 90 yang insya Allah semuanya dicintai dan dirahmati Allah dimanapun kita berada. Bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini atas izinnya kita dapat kembali berkumpul bermuwajahah dalam salah satu acara yang insya Allah menjadi acara kecintaan Rasulullah ya, yaitu Majelis Ilmu. Semoga berkumpulnya kita pagi ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya agar masuk ke dalam hati kita masing-masing, sehingga setiap kita bisa memiliki hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, dan hati yang selalu cerdas untuk bisa bersyukur atas segala ketentuan Allah, meskipun terkadang ketentuan atau takdir Allah itu berseberangan ya dengan keinginan hati kita. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Tadi sudah dimulai dengan basmalah ya Mbak Vivi ya, maka insya Allah kumpulnya kita pagi ini akan bernilai ibadah Bu Anis, insya Allah. Ya. Seperti biasa sebelum kita masuk ke materi kajian, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk berdoa dulu kepada Allah. Ya. Kita mohon semoga pagi ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Kemudian kita mohon kepada Allah, jika pagi ini ada sahabat kita atau keluarga sahabat kita yang sedang sakit, semoga Allah tolong mereka untuk mampu sabar dan ridho atas ketetapan Allah ini, dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya, sehingga pada saat sehat nanti, mereka bukan sekedar sehat, tapi mereka sehat dan berlimpah pahala, buah dari kesabarannya saat ini.
Buat yang masih di jalan, semoga Allah selamatkan dan lancarkan perjalanannya. Buat yang harus berikhtiar pagi ini, semoga Allah mudahkan ikhtiarnya dan diberikan hasil yang maksimal. Buat yang tidak bisa hadir karena ada urusan hutang piutang, ya semoga Allah lunasi semua hutang-hutangnya tanpa harus berhutang lagi. Dan untuk sahabat-sahabat kita atau mungkin orang tua dari sahabat kita ya yang mungkin sudah mendahului kita, termasuk ayahanda dari Mbak Muna dan Muni ya yang baru saja berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan hilafnya, Allah tutup semua aib-aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah terima semua amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin ya robbal alamin. Dan terakhir kita mohon kepada Allah, semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang akan Allah mudahkan untuk bisa menginjakkan kaki kita ke tanah sucinya, ya, untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan mabrur dan mabruroh bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Amin ya robbal alamin. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, kena. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih semuanya ya, Mbak Anis dan teman-teman. Terima kasih atas doa-doanya. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Amin ya Rabbal alamin. Ya, kita langsung masuk ke materi kita hari ini, Pak PI, Pak Haji. Apa judulnya Pak Haji? Materi kita hari ini Pak Haji? Malas ke kajian, ini obatnya. Nah, malas ke kajian, ini obatnya nih. Nah, gitu ya. Jadi ya, jadi materi ini ditujukan buat kita nih ya, bukan buat orang lain nih, buat kita. Buat kita yang mungkin pernah ngalamin gitu ya, pernah ngalamin pada saat ada undangan kajian gitu, terus datang tuh bisikan-bisikan halus gitu ya, yang bikin kita males banget buat berangkat ke kajian, atau hadir di kajian kayak begini nih, ya. Kajian online itu kan kajian yang hampir nggak pakai modal kali ya Mbak Bibi ya. Kita duduk manis, ya syukur-syukur ada wifi gratis, tinggal klik modal begitu doang kita bisa hadir di majelis atau di kajian. Tapi memang ternyata nggak gampang ya untuk bisa hadir di majelis ilmu itu. Selain kita dipilih sama Allah ya, selain hanya orang-orang pilihan Allah, tapi hadir di majelis ilmu itu juga ya sebentar, selain kita dipilih sama Allah, kita juga butuh ini ya, butuh apa, pertolongan ya, vitamin dari Allah yang membuat kita semangat gitu untuk hadir di majelis ilmu. Nah, sayangnya banyak di antara kita yang mungkin belum tahu gitu ya, apa sih sebetulnya keuntungan dari orang-orang yang hadir di majelis ilmu gitu loh. Ya. Nah, ketidaktahuan kita itulah yang akhirnya membuat kita kadang, nggak selalu ya, kadang timbul rasa malas untuk ikut ke kajian. Apalagi yang kajian sifatnya offline, yang harus jalan gitu ya, Mbak Anis. Dari rumah harus ke Slipi misalnya, dari Slipi harus ke Blok M Plaza misalnya, itu kan perlu effort gitu ya. Padahal pergi ke kajian dengan jalan harus keluar dari rumah itu manfaatnya luar biasa ya, manfaatnya luar biasa banget kalau kita paham. Dan itulah salah satu vitamin yang perlu kita pahami supaya kita selalu punya semangat lebih untuk bisa ikut hadir ke majelis ilmu gitu. Ya, kita awali dari satu hadis Rasulullah. Saya coba share ya, mudah-mudahan. Kita awali dari tunggu sebentar.
Ingat masa Bentar ya, sebentar ya teman-teman ya. Saya buka dulu. Ya, sambil nunggu terbuka. Jadi ingat masalah katorikon itu ya tamisu. Iya, itu emang hadisnya tuh. Masa. Keilmuan iya. Subhanallah. Ini masih loading. Iya, hadisnya masih loading ya sambil nunggu terbuka. Hadis yang berbunyi, mau terbuka nih. Kullu bani Adam, apa tuh kelanjutannya kira-kira? Mbak Vivi. Kullu bani Adam titik-titik. Hatta apa itu ya? Ini lagi cari. Ini udah muncul belum ya? Belum. Belum. Di saya udah muncul. Tunggu sebentar. Kullu bani Adam hatta khairu khotoyatina. Iya, benar. Itu tuh. Seluruh anak Adam itu bersalah dan sebaiknya bersalah adalah mereka yang senantiasa bertaubat. Kullu bani Adam khotoun. Khairun khotoina tawab. Coba ini udah terbuka belum? Belum, Ustaz. Saya searching aja. Ini udah nih. Kayaknya udah deh. Di saya sudah muncul nih. Baru mulai, Ustaz. Baru screen. Sari. Masih loading. Oke deh. Nah, udah. Ya. Ya. Oh, sudah muncul? Sudah ada? Sudah. Oke, Mbak Vivi tolong baca Mbak Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu bani adama khotoun wa khairu khotoina tawabun. Tawabun. Apa tuh? Artinya seluruh anak Adam berdosa dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Ya, kita mulai kajian kita obat males ke kajian itu dari hadis ini. Kullu bani adama khotoun. Bahwa setiap anak Adam, anak keturunan Adam, ya sampai dengan kita nih, sampai dengan alumni Muga, alumni SMA 16, pokoknya alumni apapun, yang namanya keturunan Adam itu pasti berdosa, kita kata Rasulullah. Ya kan ya? Berarti kalau begitu, saya berdosa nggak, Mbak Vivi? Berdosa. Saya berdosa. Semua nih, Mbak Meti, Mbak Reni, Mbak Nia ya, Bang Fei, Mbak Anis, semua kita nih pasti berdosa deh. Ya, dan kita nggak usah gelar apa dosa kita, tapi yang pasti Rasul mengatakan seluruh anak Adam itu berdosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah orang yang banyak bertobat kepada Allah atau banyak beristighfar kepada Allah. Nah, fix ya, kita semua berdosa nih Pak Haji. Oke, kalau kita berdosa, salah satu cara kita menggugurkan dosa kita dengan cara apa yang paling gampang? Istighfar. Istighfar benar ya. Cara paling gampang mohon ampun sama Allah itu dengan beristighfar kepada Allah. Dan Rasulullah orang yang sudah dijamin surga oleh Allah ya, orang yang apa gelarnya Rasul nih? Apa nih ya? Yang bebas dari kesalahan itu? Wah. Semua anak-anak kemana? Nah, lupa. Maksum ya. Maksum terbebas, terjaga dari perbuatan dosa. Rasul yang maksum aja itu satu hari nggak kurang dari 70 dan di hadis lain 100 kali beristighfar kepada Allah. Rasul tuh ya. Kira-kira kalau kita butuh lebih banyak nggak dari itu istighfarnya? Iya, jelas lebih banyak. Oke, pertanyaannya Mbak Anis, pengalaman Mbak Anis nih, Mbak Anis pernah beristighfar paling banyak dalam sehari berapa kali, Mbak Anis? 100 kali. Bisa pernah 1000. 1000, alhamdulillah. Mbak Meti berapa kali, Mbak Meti? Mbak Meti paling banyak istighfar sehari itu berapa kali, Mbak Meti?
lebih lah Pak Ustadz, dari 600-an lebih lah. Setiap hari Mbak Betty ya? Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Mbak Nia, Nia berapa kali Nia sehari Mbak Nia? Insya Allah setiap habis sholat sih istighfar terus 100 kali minimal, setiap habis sholat 100 itu apa? 100 berarti satu hari gopek gitu ya, 500 Terus kalau kali. kalau pas lagi ingat apa yang pernah dikerjain terus kayaknya dosa, astagfirullah gitu. Oke. 500 ribu tadi Mbak Anis. Pak Haji berapa kali Pak Haji yang paling banyak Pak Haji dalam sehari Pak Haji? Bang Haji PI. Suara. Ya, kira-kira minimal sih 200 insya Allah, Ustaz. Minimal 200 tuh, ya kan? Jikir pagi, jikir sore, ya nggak Pak Haji? Tuh. Pak Ustadz, itu kan yang wiritan Imam Ghazali kan setiap hari Rabu, astagfirullahaladzim kan, itu kan 1000. Terus? Jadi tambah sama yang habis kita sholat, terus kalau kita ya kita salah ucap, salah apa, kita juga langsung beristighfar. Iya. Nah, itu kan katanya dapat menggugurkan dosa-dosa kecil antara sholat yang satu ke sholat yang lain ya Pak Ustadz ya? Iya, betul. Iya. Kalau Mbak Vivi berapa kali Mbak Vivi? Rekor terbanyak dalam sehari beristighfar Mbak Vivi. Ini bukan buat riak ya, ini buat bahan kita diskusi pagi ini. Ya, 500-an lah Ustadz, insya Allah. 500-an, alhamdulillah. Nah, ini Ustadz kita lagi nyisir Bang Subhan. Bang Subhan berapa kali Bang Subhan? Gimana Bandung aman Bang? Ustaz, kalau saya kok yakin banget Allah itu Maha Pengampun ya. Nah, akhirnya istighfar saya hanya saat sholat. Taruh 3 kali 5 berarti 15. Subhanallah, kurang ya Tad. Subhanallah, bagus tuh 15 kali nggak apa-apa. Cakep, yang penting istighfar ya kan? Insya Allah, Bang Agung, ya, Mas Andi, semuanya istighfar lah ya. Nah, dosa kita dibandingin dengan dosa Rasul kan jauh banget ya teman-teman ya. Rasulullah itu maksum, tapi dalam sehari nggak kurang dari 70 sampai 100 kali beliau beristighfar. Rasul nih yang maksum. Sementara kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bisa berapa banyak dosa yang kita kerjain dalam sehari, kan gitu ya. Nah, sementara kemampuan kita beristighfar itu ya 1000 mentok, itu pun mungkin nggak tiap hari kali ya. Syukur-syukur kalau bisa tiap hari ya. Mbak Anis ya, syukur-syukur bisa tiap hari. Nggak setiap hari 1000. Nggak tiap hari. Nggak setiap hari. Kalau lagi mood aja Bang Haji, lagi mood 1000 ya. Masalahnya moodnya setahun sekali nih. Nah, teman-teman, ya, tadi hadis pertama, setiap kita pasti berdosa. Dan salah satu cara menggugurkan dosa adalah dengan beristighfar. Kira-kira semakin banyak istighfar kita, semakin banyak nggak dosa kita yang diampuni oleh Allah? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Insya Allah. Sekarang kita lihat lagi hadis berikutnya. Hadis yang tadi tuh, Yaman Salaka Torikon tuh, tadi saya akan baca. Vivi ya tadi yang baca Vivi. Imam Muslim. Udah kebuka nih? Udah. Udah, silakan baca Mbak Vivi dari Abu Darda. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Artinya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Masya Allah. Ini share screen saya udah kebuka belum ya? Belum. Cuman gambar gitu aja Pak Ustadz. Oh, udah saya... Memberikan mola, Ustaz. Sebentar, kok belum terbuka? Udah kita buka tadi. Ini baru kita share. Stop. Kalau sekarang? Belum. Alhamdulillah. Oke. Nah, Mbak Vivi. Mbak Vivi. Ya. Kita ulang lagi Mbak Vivi, sekali lagi Mbak Vivi. Saya mendengar. Ini hadisnya di atas nih ya. Ini kita langsung artinya ya. artinya aja. Iya, artinya aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dardar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, sampai situ dulu. Sampai situ dulu ya. Ya, makasih Mbak Vivi. Ya, teman-teman.
ini hadis ya, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi ya, yang disampaikan oleh Abu Darda. Ini benar-benar menjadi hadis yang bisa menjadi obat yang sangat mujarab buat kita untuk rajin datang ke majelis ilmu. Yang pertama, kata Abu Darda, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, siapa saja yang keluar dari rumah ya, man salaka thoriqon, menempuh jalan. Jadi untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu hukum asalnya tuh ya keluar dari rumah, bukan online kayak begini yang sekarang kita kerjain. Ini hanya alternatif ya, ini bukan pilihan loh. Kajian online jangan dijadikan pilihan, tapi jadikan alternatif saja ketika kajian offline nggak bisa kita kerjakan. Jelas ya teman-teman ya? Jadi karena afdolnya menuntut ilmu adalah ketika kita keluar dari rumah. Dasarnya hadis ini nih. Man salaka thoriqon, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, kalau kita jalan keluar menuntut ilmu, itu kan berarti OTW itu. Itu enggak berarti. Barang siapa yang berjalan berarti OTW atau udah sampai? OTW. Masih OTW itu. Itu baru OTW aja. Kalau di tengah jalan qadarullah kita meninggal, belum sampai ke tempat yang kita tuju, belum sampai ke majelis ilmu yang kita tuju, sahalallahu lahu thoriqon, Dan Allah akan gampangkan, Allah akan muluskan jalan kita selanjutnya menuju surga. Maksudnya apa tuh? Nanti proses dari mulai sakaratul maut, kemudian pertanyaan di dalam kubur, ya kan? Kemudian pertanyaan nanti di alam barzah, semua proses itu akan dimudahkan sama Allah tuh. Ini Rasul yang bilang, belum nyampe aja kita ke majelis ilmu, belum sampai nih Mbak Firdi, lagi jalan, meninggal kita, itu proses kesononya tuh, proses selanjutnya itu dibikin gampang sama Allah. Satu gitu. Ya, itu keutamaan kita pergi ke majelis. Yang kedua, lanjutin lagi tolong. Sesungguhnya, lanjut artinya. sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang diperbuatnya. Stop lagi, stop. Yang kedua, setiap penuntut ilmu itu akan dinaungi oleh sayap-sayap dari malaikat, pertanda bahwa malaikat begitu ridho dan senang banget sama para penuntut ilmu. Ya, jadi nggak ada majelis taklim yang tidak dihadiri oleh malaikat, itu intinya. Tidak ada satupun majelis taklim yang tidak dihadiri oleh malaikat. Ya, kenapa? Ini menunjukkan betapa antusiasnya malaikat terhadap ilmu. Malaikat tuh antusias banget sama yang namanya ilmu. Kalau malaikat aja antusias, seharusnya kita sebagai manusia kan lebih dari itu ya. Iya nggak sih? Iya. Iya. Dan sayap yang malaikat naungi itu bentuk dari ridhonya malaikat kepada si penuntut ilmu tadi. Oke, itu yang kedua. Jadi kalau kita belajar nih kayak sekarang nih, ini kita dinaungi sayap malaikat nih, insya Allah. Karena ridhonya malaikat terhadap kita. Kalau malaikat udah ridho, kira-kira Allah ridho nggak? Apalagi pertama selanjutnya. Boleh lanjut ganti Bang Fei. Bahwasanya penghuni langit dan bumi beserta ikan yang ada di lautan itu senantiasa memintakan ampun kepada orang yang alim, yang berilmu. Stop Bang Fei, makasih ya. Ya. Oke. Bahwasanya penghuni langit dan Kok berisik ya, Pak? ini tempatnya Bang Subhan, nggak apa-apa kita mute aja. Oh. Ya. Kata Rasulullah, seluruh penghuni langit dan bumi. Coba tolong sebutin penghuni langit apa aja sih contohnya? Bintang, Malaikat, Bulan, bintang, bintang, matahari. Matahari. Ya. Bulan ada berapa Ponia? Apa Pak Ustadz? Bulan. Bulan ada berapa? Bulan apa? Ya, bulan di langit ada berapa biji bulan? bulan Januari, Februari. Oh, 12. Bukan nama-nama bulan. Bulan tua. Bulan satu. Bulan. Bulan ada satu. Matahari? Satu. Satu. Tuh. Kalau bintang? Banyak. Iya.
Banyaknya ada nggak 13? Nggak kehitung. Berhitung. Hitung unlimited. Oke. Kata Allah, ya kata Rasulullah, bahwa setiap penghuni langit itu diantaranya matahari, bulan dan bintang diantaranya loh ya, masih ada planet, masih ada meteor dan sebagainya, dan seluruh penghuni bumi, Pak Haji Ferry. Penghuni bumi itu seluruh pohon, seluruh hewan, apalagi semua rumput, semua batu yang ada di bumi. Ngapain tuh mereka, kata Rasulullah? Semua penghuni langit dan bumi bertasbih dan beristighfar memohonkan ampun kepada Allah atas para penuntut ilmu. Tuh. Ya, bayangin tuh. Ini pagi ini nih, ketika kita lagi duduk begini, ternyata seluruh hewan, seluruh tumbuh-tumbuhan, semua batu, semua bintang yang ada di langit sedang beristighfar kepada Allah, memohonkan ampunan buat kita yang hadir di majelis ilmu saat ini. Kira-kira kalau jumlah bintang itu ada 1000, berarti kan dari bintang aja udah 1000 istighfar buat kita. Betul nggak Mbak Vivi? Iya. Kalau 1000 loh. Kalau 1000. Kalau ternyata ada 1.000.000, Ya. 1.000.000 istighfar tuh buat kita hari ini. Kalau 1.000.000, kalau lebih dari 1.000.000 berarti lebih dari itu. Hitung sekarang batu yang ada di bumi, ada berapa batu yang ada di bumi. Setiap batu semuanya bertasbih kepada Allah dan memohonkan ampun ya kepada Allah untuk semua dosa-dosa para penuntut ilmu. Terus apa lagi? Nah, ini yang menarik nih. Tolong dilanjut nih. Serta ikan. Ayo, siapa mau baca? Silakan. Sampai Ayo, Bang Pei boleh. Serta ikan yang ada di lautan itu senantiasa memintakan ampun kepada orang yang alim berilmu. Oh, stop lagi. Sampai situ dulu ya. Dan ternyata bukan hanya penghuni bumi yang di daratan. Ternyata yang di dalam laut, semua jenis ikan itu juga memohonkan ampun kepada Allah untuk para penuntut ilmu. Oh. Tadi kita hanya bisa beristighfar 1000 dalam sehari. Itu pun nggak tiap hari. Betul nggak Mbak Anis? Nggak tiap hari nih. Ini kalau sekarang kita ngaji dan niat kita lillah karena Allah, ini pada saat ini, ya kalau lihat konteks hadisnya, dan seluruh ikan dan serta ikan yang ada di lautan senantiasa memohonkan ampun. Senantiasa. Jadi mulai tadi Mbak Vivi baca basmalah, mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Mulai detik itu sampai dengan detik ini, setiap ikan dan makhluk yang ada di langit dan bumi beristighfar buat Nia. Ya Allah, ampuni dosa si Nia, ya Allah. Semua ikan tuh, semua ikan, semua pohon, semuanya memohonkan ampun buat Nia. Ampuni dosa Bang Ferry, dosa Mbak Reni, dosa Bang Subhan, yang cuma bisa 15 kali sehari istighfar, tolong dibantu sama ikan-ikan semua. Semua beristighfar tuh. Coba, rugi apa untung tuh kalau gitu kita datang ke kajian? untung. Untung. Ini bicara ikan, kan bukan cuma ikan cupang. Ada ikan peda, ada jambal roti, ada ikan apa lagi, ikan layar. Ikan teri tuh banyak. Gambar roti enak sama sayur asem sih. Kebayangin nih udah. Ikan teri, ikan apa lagi, sapu-sapu, semua ikan itu ngedoain kita, mohon istighfar kepada Allah buat kita. Terus mungkin kita agak ragu gitu ya, gue kok agak pesimis deh, gitu ya mungkin gitu ya. Gue agak-agak ragu nih, gimana ceritanya tuh ikan sapu-sapu mohon istighfar buat kita. Apa pas mulutnya begini-begini tuh lagi istighfar kali ya? Itu kali kita ngomong gitu ya. Coba teman-teman buka surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 44. Surat 17. Berapa? Saya tulis. Surat 17 ayat 45, 44. 44. Ada di papan tuh, kelihatan nggak? Iya.
Ayo, Bang Subhan, boleh tolong baca Bang Subhan? Tusabbihu ya. Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahus samawati tusab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa tusabbihu bihamdihi walakin la tafquhuna tohuna tasbihamu innahu kana tasbihahum ya innahu kana haliman Ghafur. Halim ghafuro. innahu kana haliman ghafuro. Ya. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Shadaqallahul adzim. Seluruh langit yang 7, tuh kata Allah, bumi dan semua yang ada di dalamnya, semua lapisan bumi, semua lapisan batu, semuanya ternyata bertasbih tuh kepada Allah. Siapa yang ngomong nih? Al-Quran, Allah. Kan Allah yang bilang, semua makhluk yang diciptakan Allah yang di langit maupun yang di bumi, semuanya bertasbih. Hanya saja kamu nggak ngerti gimana cara tasbih mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz berikutan. Ya, silakan Mbak Mia, baca basmalah, lanjut gabung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sampai sini jelas ya teman-teman ya, bahwa terlepas kita ngerti atau tidak bagaimana cara batu bertasbih, bagaimana cara ikan beristighfar buat kita, tapi Allah yang mengatakan bahwa semua itu bertasbih kepada Allah. Pertanyaannya, Mbak Vivi yakin nggak kalau pagi ini semua ikan bertasbih dan beristighfar buat Mbak Vivi? Yakin. Yakin. Ini ayatnya nih. Meskipun kita nggak ngerti gimana cara mereka bertasbih dan beristighfar, tapi Rasul yang mengatakan tadi, dan serta semua ikan yang ada di lautan memohonkan ampun. Oh, mohon ampun. Coba. Ponia tahu ikan mola nggak, Ponia? Apa? Ikan mola tahu nggak ikan mola? Yang gendut itu Pak Ustadz nih ya. Ikan mola, oh itu tuh ikan mola tuh. Tuh. Kan mola. Kalau nggak tahu ikan mola, mola TV dia tahu nggak mola TV? Tapi tahu. Kalau mola TV tahu, ikan mola nggak tahu ya. Ya, kalau nggak tahu ikan mola, ini kita lihatin nih ikan mola nih. Modelnya kayak mola TV gitu. Ikan mola Air tawar ya deh. dia di laut, dia di air asin. Oh. Ini lucu ya, Masya Allah ininya. Tuh, Ya. kelihatan nggak sih? Bentuknya iya. Nah, kayak mola TV kan ya? Hmm. Iya, kayak logonya TV mola nih. Ikan mola, ikan yang nggak punya buntut, dari pala langsung badan habis langsung Iya. dia. Modelnya begini, mulutnya lucu tuh. Ya, ini salah satu ikan purba yang sampai dengan hari ini masih ada dan dilindungi, termasuk ikan yang dilindungi. Terus, udah kelihatan gambarnya kan? Iya, Udah iya. ya? Betul. Oke. Gede ya? Apa? Ternyata ikan besar. Iya, gede nih ikannya nih. Ini ikan Itu mola sama ini, kalau Bang Subhan googling, itu ukurannya antara 250 kilo sampai 1000 kilo, bisa 1 ton satu ekor. Dan yang terbesar itu bisa 2,5 ton ukuran badannya. Ya. Ukuran gunung mana ya? Besarnya berapa tadi? 2,5 ton satu ekor. 2,5 ton. Kok aku Oke. gambarnya cuma gini sih? Pak Ustadz? Apa? Gambarnya ada 1, 2, 3, 4 itu loh.
Iya, itu aja. Mas. Ya, tinggal screenshot nggak? Kagak bisa nih laptop anak gue. Oh iya deh. Aku pikir aku Ah, pakai udah. handphone, jadi. Thank you. Nah, Ada nih. Tuh ya. Terus maksudnya apa, Ndra? Ngasih unjuk ikan mola nih sama urusan kajian kita hari ini. Ini nih, ikan mola dengan berat badan bisa mencapai 2,5 ton per ekor. Ya. Ternyata nanti kalau teman-teman googling nih, apa sih keajaiban atau keistimewaan mola nih? Ikan mola, induk mola nih Pak Haji Subhan. Induk mola itu sekali ngeluarin telur dan netes 300 juta jumlahnya, Bang. Masya Allah. Masya Allah. 300 juta sekali ngeden, keluar telur 300 juta netes tuh. Berarti ada berapa ekor ikan molanya? 300 juta ekor Harusnya. satu biang tuh. Bayangin, kalau kita bicara mola aja, berarti pagi ini udah 300 juta istighfar yang ikan mola panjatkan kepada Allah, mohon diampuni semua dosa-dosa Haji Ferry. Semua dosanya Mbak Anis, Mbak Meti, Mas Agung, Bang Subah, Mbak Rahma, Mbak Nia. 300 juta cuman duduk setengah jam, 300 juta istighfar naik langit. Ya Allah, ampunin dia 300 juta kali pokoknya. Itu baru si mola, belum si cupang, Belum ikan nila ya. Ikan nila juga banyak. belum ikan juga, apa lagi, jambal tadi itu yang nggak jadi kita makan. Dia Jambal lagi, Pi. ya, dia terbesar di lautan ya, Pak Ustadz, ikan mola itu. Piko, lu nggak kebagian ikan jambal, Iya, Piko? salah satu jenis ikan besar ya, kayak paus. Iya. Piko, Hei, ikan jambal sama sayur asam. cumi. Sama cumi, ke laut aja. Udah ikan Nah, mola. ini Om Dok nih pada maafin teman-teman ya Pak Ustadz. Iya, kita udah siap ya, Mi. Nggak apa-apa. Iya. Oke, kita fokus lagi ya. Kita fokus ke materi. Nah, jadi kita paham nih bahwa ternyata hadir ke majelis ilmu itu merupakan salah satu cara tercerdas buat para ahli dosa untuk bisa banyak beristighfar kepada Allah dalam satu waktu yang tidak lama. Duduk doang 1,5 jam di kajian, ratusan juta istighfar naik ke langit memohonkan ampunan buat Mbak Mila, Mbak Muna, Mbak Muni, Mas Andi, Bang Subhan, semuanya. Gimana Allah nggak bilang, gimana Rasul nggak bilang, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilmun, tadi barang siapa yang mau jalan menuntut ilmu, Allah akan gampangkan baginya jalan ke surga. Gimana nggak gampang, Bang Subhan? 300 juta istighfar naik ke langit, coba. Ya Allah. Bare. Untung nggak yang pada ngaji kalau begitu? Untung banget ya. Untung banget ya. Yang nggak ngaji, Rugi Rugi banget. banget dong. yang nggak ngaji, jangan kita bilang rugi. Nanti ada konotasi negatif, gitu kan ya? Pokoknya yang ngaji tuh untung banget deh. Terus kalau yang nggak ngaji, ajak ngaji, biar dia untung juga. Jadi nggak ada bahasan rugi. Gitu tuh. Tuh, ajak ngaji. Itu mental Rasul begitu tuh. Rasul itu sangat menjaga lisannya dari mengatakan perkataan yang konotasinya tuh negatif. Walaupun nge-zoom juga termasuk ya. Kalau misalnya kayak gini nah, kajian seperti nge-zoom termasuk juga kan? Iya, ini kan kita tadinya mau offline, ya kan? Karena kondisi akhirnya kita bikin online. Jadi bukan pilihan, ini alternatif kan gitu. Tadi kan saya bilang, kajian online jadikan pilihan, tapi jadikan alternatif gitu. Jadi meskipun online, Mbak Reni, insya Allah ikan juga sedang memohonkan ampun nih buat Mbak Reni. Gitu. Bentar saya izin. Lagi di mana lu? Lagi jalan-jalan ya? Di Pila Bonot, di dusun. Ini Palembang Ada di ya? dusun. Ada Ada di Palembang ya? Palembang, Mbak, lagi di dusun. Lagi di dusun. Ini Palembang kan? Di Keluarin, Palembang. keluarin. Di Palembang. Ya. Oke, lanjut ya. Ya.
Jadi jelas ya? Jelas nggak nih? Kira-kira sampai di sini aja kita udah banyak untung belum nih Bang Subhan? Iya. Ya, kalau kita konversikan antara kehidupan dunia ini dengan kehidupan yang kekal, nggak nyampe hampir otak kita untuk memikirkannya ya. Nah, kita mencari bekal intinya ini ya, apa namanya, untuk bekal di kehidupan yang lebih kekal itu harus seperti apa sih gitu. Kalau kita konversikan tadi kayak saya pernah baca itu Terpesona Sidratul Muntaha. Asli isinya itu tidak ada sama sekali yang tentang ini, hanya apa namanya, matahari yang bintang yang kita lihat itu ternyata bintang yang 1000 tahun yang lalu cahayanya sampai ke kita. Betapa kecilnya kita seperti itu ya. Nah, ini belum kita bicara tentang apa namanya, kehidupan kekal itu gitu. Subhanallah. Ya itulah makanya kita butuh bekal kan ya. Kita butuh bekal. Ya. Iya, sangat. Perjalanan kita selanjutnya ini adalah perjalanan yang abadi, yang hanya satu tiket, bukan tiket PP nih. Ini one way tiket doang nih, sekali perjalanan dan nggak balik lagi. Ya Allah, kok Nia aja dia mau ke Purwokerto bawa duit 500.000 nggak jadi berangkat ya. Hah? Gila loh, bawa duit gope ke Purwokerto. Enggak, mendingan nggak jadi, takut dia. Purwokerto bawa gope nggak berani. Gimana kita mau pergi ke akhirat yang jaraknya itu nggak terbilang dan nggak ada kata kembali. Terus mau bawa bekal cuman amalan yang kita punya sekarang nih, belum ditambah dosa yang setumpuk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Terus kita nekat mau pulang kampung, wah nggak berani kita. Makanya kita butuh cara-cara yang cerdas, cara-cara yang smart untuk bisa mengcover segala kebutuhan kita itu di perjalanan yang panjang nanti. Yang salah satunya adalah jangan sampai kita pergi dengan perjalanan yang begitu jauh dan kita ngegembol tas yang isinya dosa yang begitu banyak. Jaraknya sama-sama ke Bandung, ya kan? Sama-sama ke Bandung nih, Nia sama Vivi. Kita main yuk ke tempat Subhan. Ayo, naik kereta ya? Iya, naik kereta. Berdua deh, Vivi sama Nia. Nia bawa koper, bawa ransel, beratnya 20 kilo. Vivi juga sama, bawa koper dan ransel dengan berat yang sama. Saya ulang. Nia berapa kilo tadi ranselnya? 20 kilo. 20 kilo. Vivi ternyata lebih berat. Dia bawa ransel dan koper beratnya 40 kilo. Pertanyaannya, 2 kali lipat ya. Di Gambir naik kereta, kita kan mesti naik tangga dulu tuh ke atas, ya nggak? Pertanyaannya, sampai di atas, yang paling ngos-ngosan kira-kira Nia apa Vivi? Vivi. Banyak. Ya nggak? Teorinya gitu kan? Iya, kalau teorinya begitu, Vivi pasti lebih ngos-ngosan dari atas. Tapi ternyata Vivi pintar. Sampai di Gambir, dia panggil porter, Pak, tolong bawa ini koper saya nih. Gitu. Nia gembol koper, dia lenggang kangkung sampai di atas. Sampai di atas yang lidahnya keluar siapa? Nia. Nia. Lo kok tenang-tenang aja, Vi, kata Nia. Ya lo kagak mau keluar duit pisan, gue mah ngasih 10.000, koper naik ke atas, gue nggak capek. Itu kira-kira tuh gambarannya tuh. Kita nggak mampu beristighfar dengan banyak kepada Allah setiap hari, tapi dengan kita rajin hadir di majelis ilmu, bayangin berapa juta istighfar yang naik ke langit mengampuni beban-beban dosa kita. Gitu. Jaraknya sama-sama ke akhirat nih, kita sama perjalanan kita menuju akhirat semua. Tapi kalau kita cerdas, sering-seringlah hadir ke majelis ilmu. Di situ banyak istighfar yang naik ke langit dari para makhluk yang menghuni langit dan bumi, meskipun kita nggak ngerti gimana cara mereka beristighfar dan bertasbih kepada Allah. Tapi berarti mencari ilmu itu ternyata masuk ke ikhtiar ya, tadi ya. Benar. Ikhtiar kita mencari. Makanya biar kata ngantuk-ngantuk, mendingan hadir deh. Biar kata ngantuk nih Bang Subhan. Iya. Yang penting datang niat karena Allah, terlepas kita ntar ketiduran apa enggak di majelis ilmu. Setidaknya hadirnya kita di majelis itu akan banyak menghilangkan dosa-dosa kita. Ya sudah termasuk. Ya nggak, Ponia?
Makanya kenapa saya sering ngomong, walaupun kita bisa hadir di majelis ilmu hanya di 10 menit terakhir, jangan dibatalin, datang. Even cuma 5 menit terakhir kita datang, begitu duduk, nggak lama, mari kita sempurnakan kajian kita dengan hamdalah. Intinya kita datang nggak ke majelis ilmu? Datang. Datang. Begitu datang, kalau niatnya murni lillah karena Allah, ikan mola mohonin ampun nggak buat kita? Iya. Dimohonin ampun tuh. Miliaran lagi ya. Iya, itu kan 1 biang 300 juta, Bang Subhan. 1 ekor loh. 1 Nggak mola nyampe. 300 juta telurnya. Pak Ustadz, ini menuntut ilmu dalam hal mencari ilmu agama ya, untuk ilmu kayak kita sekolah atau kuliah itu nggak termasuk ya, beda. Oke, makasih pertanyaannya ya. Pada hakikatnya yang dimaksudkan di hadis ini adalah memang ilmu agama. Tapi kemudian para ulama menjelaskan meskipun bukan ilmu agama, misalnya kita belajar elektro, kita belajar apalagi? Bermanfaat. Ya, ilmu lainnya. Belajar masak, belajar jahit, ya kan? Belajar kedokteran Ya, gitu yang ya. bermanfaat. Tapi jika ilmu yang kita pelajari itu memberikan manfaat buat manusia atau orang banyak, maka itu termasuk dalam kategori hadis ini. Gitu, Mas. Oh. Iya, biar kata Bang Subhan belajar tentang Enak. mineral gitu kan. Untuk berbuat kebaikan. Pakai buat kebaikan kemaslahatan umat, itu masuk dalam kategori ini. Gitu. Ya. Kenapa? Ya, kita jangan main gampang. Wah, lu belajar ini Tuhan, enggak ada pahalanya. Enak banget tuh kita suka ngomong gitu tuh. Sementara Allah, apa kata Allah? Ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin Tin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun akan kita lihat balasannya di sisi Allah. Sekecil apapun. Aduh, belum nyaman. Ya kan? Ilmu sedikit apapun itu kan ada balasannya di hadapan Allah. Kita dengan lantangnya kadang-kadang main nafikan aja. Wah, ada pahalanya loh kalau begitu. Hati-hati loh. Allah itu mengapresiasi setiap perbuatan baik kita sekecil apapun. Bahkan sampai senyum kita di depan saudara kita aja diapresiasi sama Allah. Senyum doang tuh. Masya Allah. Iya. Nah, Pak Ustadz, kalau bicara senyum kita suka gini. Hai, kita tuh gini. Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dia gini. Hai, gitu tuh. Tiba-tiba ini orang ngeselin banget sih, udah dikasih salam begini, ya hilang deh pahala kita. Itu gimana Pak Ustadz? Ah, itu Enggak. Kesel gitu loh, kita udah salam tiba-tiba dia hai gitu, aduh kita udah euforia banget tapi dianya aduh ngeselin banget kan gitu. Salam lagi sakit gigi kali. Susul aja ya. Ah, Itulah pentingnya kita ngaji. Gitu ya. Ndra, gue ketemu temen, gue ngucapin salam antusias banget. Assalamualaikum, apa kabar lo? Baik. Baik, lu ngomong. Banget. Mukanya asem lagi. Ya, udah baik, mukanya asem. Nyebelin nggak tuh? Nyebelin dong. Nah, kan nyebelin banget tuh Mas Muni Indra kata Nia. Terus kita mesti gimana dong? Kita mesti belajar gitu. Belajar apa? Buka surat Furqan ya. Al-Furqan itu surat berapa? Surat 25. Surah berapa, Ustaz? Surat. Al-Furqan itu 74 ya. 25. Iya. Al-Furqan itu iya. Ayat berapa, Pak Ustaz? Ayat berapa? Ayat 3 ya. Kayaknya harus ngapal ayat surat ya nama. Surat 25 ayat 63. 3. Alhamdulillah. Masya Allah. Orang pribadi ya nih. Arti aja deh itu. Padahal dia jilbabnya sari loh, ya Allah. Lagi males ngomong kali sakit gigi. Bener lah sakit gigi. Iya kayaknya. Terus laki gue bilang, udah sih ngapain lagian kamu excited banget. Ayo, Ponia yang baca, Ponia yang nanya kan. Ponia. Iya. Ini udah kita tulis di belakang nih ya.
gambarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya. Lihat Arabnya, Ponia. Yang baik. Lihat Arabnya. Wa ibadur rahmanil wa iza khotabahumul Ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna wa iza khotabahumul jahiluna qalu salam. Salam, ya. Lihat artinya ya. Artinya nih teman-teman nih. Wa ibadur rahman, kata Allah. Dan nih, saya lihat ya. Dan hamba-hamba. Dan hamba-hamba Allah yang penuh kasih sayang. Ya, tadi nih. Hamba-hamba Allah tapi yang penuh rasa kasih dan sayang. Berarti hamba Allah yang punya sifat Allah Rahman dan Rahim. Bukan sekedar hamba nih. Hamba-hamba Allah yang ibadur rahman, yang penuh kasih sayang, itu adalah hamba-hamba yang ketika berjalan di atas bumi-Nya Allah, mereka berjalan dengan penuh ketawaduan, nggak belagu, nggak sombong. Itu sifatnya satu. Yang kedua, ibadur rahman, hamba-hamba yang penuh dengan kasih sayang. Apabila bertemu dengan orang-orang bodoh, ya, orang bodoh dalam bahasa Arab di sini diterjemahkan dengan kata jahilun. Jahilun. Iya, hamba yang penuh kasih sayang itu kalau berhadapan dengan sifat-sifat jahiliyah, ketemu dengan orang yang berlaku dengan kelakuan yang jahiliyah. Apa tuh kelakuan jahiliyah? Lihat nih. Robi. Iya, ngucapin salam kan tadi. Assalamualaikum, apa kabar lo? Baik, bukannya nyebelin. Itu kan jahil itu artinya bodoh. Bodoh. Apanya yang bodoh? Lisannya Orang-orang bodoh. Ya kan? Lisan. Sikapnya yang bodoh. Jadi orang bodoh di luar kita itu bisa jadi bodohnya dari lisan. Kata-katanya buruk misalnya. Ya enggak? Pernah nggak ketemu sama orang yang kata-katanya buruk, Mbak? Ya. Kalau panggil kita, panggil dengan yang ada di kebun binatang gitu ya. Anak sekarang kan gampang banget nyebutnya jing gitu ya. Ngeri banget tuh, ya. Nah, kalau ketemu sama orang yang lisannya buruk atau perilakunya buruk, Pak Haji Ferry. Dia salah nih, stand kiri belok kanan, kan dia salah tuh. Dia salah, kita klaksonin tin. Dia malah ngasih kepelantangan gini gitu. Buruk nggak tuh sikapnya tuh? Iya. Buruk tuh. Bodoh dia, jahil secara lisan maupun secara sikap. Nah, ibadur rahman itu kalau ketemu sama orang yang kelakuannya jahil, baik lisan ataupun sikapnya yang jahil, yang bodoh, maka qalu salama. Apa artinya qalu salama nih ya? Ucapkan salam. Ucapkan salam. Apa tuh? Ucapkan salam bagaimana maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi kalau ada orang ngepelin tangan kita bilang assalamualaikum gitu. Ayo gimana kira-kira? Jadi kalau salam ya, kata para ulama yang dimaksud qalu salama adalah ya, catat nih, penting nih. Qalu salama itu kalau ketemu dengan sikap-sikap yang jahil, maka mereka qalu salama. Maksud qalu salama di sini adalah mereka merespon dengan respon yang hanya mengandung keselamatan. Jadi nggak ada respon buruk dari dia. Ustaz, jadi menghindari kita membalas kejahatan dia. Membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Iya, menghindari kan. Jadi kita tetap di pihak yang tetap kita menyampaikan kedamaian gitu. Iya, betul.
respon kita nggak boleh sama dengan dia. Jadi kalau dia udah niat baik nih, Assalamualaikum, apa kabar lo? Baik, mukanya ngeselin gitu. Rese lo, mau kasih salam malah nyebelin, males gue. Pergi dia sama aja tuh. Kalau kata anak muda, ya lo berdua, berarti berdua. Itu karena Nah, pertanyaannya gampang apa susah nih? Begini nih. Hah? Bersikap qaulu salama dalam setiap kondisi gampang apa susah nih, Mbak Anis kira-kira? Susah. Gampang, hanya orang yang diberikan sifat rahman dari Allah. Makanya ibadur rahman, apa yang penuh dengan kasih sayang. Nah, orang yang penuh dengan kasih sayang itu cuma ada di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu mereka dimasukin rahmat hatinya sama Allah. Sehingga hatinya itu jadi lembut, hatinya itu nggak gampang marah, hatinya itu pemaaf banget. Kan gitu tiap kita ngaji. Semoga berkumpulnya kita pagi ini menjadi alasan bagi Allah untuk melimpahkan rahmat hidayahnya kita. Sehingga kita jadi orang yang pemaaf. Kan gitu kan doa kita kan di awal kan? Karena di majelis ilmu inilah Allah limpahkan rahmat ke dalam hati kita. Sehingga bisa jadi kita berubah menjadi hamba-hamba yang penuh dengan rahmannya Allah. Itulah yang disebut dengan ibadur rahman. Ingat ya. Nah, bicara ibadur rahman, kita jadi teringat kisah ketika Rasulullah diucapkan salam oleh sekelompok orang Yahudi dengan salam yang diplesetin gitu. Ya. Gimana tuh Yahudi bilangnya tuh? Rasul lagi jalan berdua Aisyah, orang Yahudi bilang, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Assalamualaikum. Apa tuh artinya assalamualaikum? Saya jawabnya waalaikum. Iya, artinya apa? Artinya assalamualaikum. Celakalah kamu. Iya, celakalah engkau gitu ya, celakalah kamu ya Rasulullah. Itu dengar kata-kata itu. Innalillahi. Divi suaminya meninggal. Tinggal Ustaz dapat kabar saya. Oke. Di rumah sakit Medistra. nanti kita doain ya. Ya nanti habis kajian ntar. Doanya Pak Ustaz ntar. Teman-teman kita break sebentar. Kita mohon doa ya sama Allah. Semoga Mbak Divi diberikan taufik oleh Allah untuk mampu sabar dan ridho atas takdir Allah ini. Ya. Dan semoga Allah ampuni semua dosa-dosa suaminya. Tempatkan di tempat yang baik. Amin. Mbak Anis gimana? Kita lanjut atau gimana Mbak Anis? Lanjut aja Pak. Lanjut dulu Pak. Nanti habis kajian kita baru ngomong-ngomong ya teman-teman. Silahkan nanti habis kajian, linknya saya nggak hapus, saya aja nge-live sendiri. Silahkan dilanjut ya teman-teman. Iya baik. Jadi Ibadur Rahman ini benar-benar memberi pelajaran yang luar biasa buat kita ketika Rasul mengucapkan salam yang diplesetkan, ya, yang diplesetkan oleh orang Yahudi. Rasul hanya menjawab wa'alaikum atau di beberapa riwayat dikatakan wa'alaika. Yang artinya lu juga, kalau bahasa bukanya gitu deh. Celaka lo mah lu juga gitu. Ya. Tapi Rasul berhenti sampai di lo juga. Rasul nggak lanjutkan kata-katanya dengan lo juga celaka. Tuh, Rasul nggak ngomong gitu tuh, ya kan? Karena lo juga itu sudah membuat skor satu sama nggak? Satu sama. Iya, celaka lo mat, lo juga gitu. Ngomongnya santai aja, tapi lo juga celaka gitu maksudnya. Iya kan ya? Pertanyaannya, kok bisa ya Rasul bersikap seperti itu? Padahal Aisyah yang berdiri di samping Rasul itu langsung merespon dengan respon yang sangat luar biasa nih teman-teman. Aisyah menjawab ucapan salam yang diplesetin tadi dengan ucapan wa'alaikumsalam. Kamu tidak celaka, gitu kata Aisyah. Wala'natullah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sam. Lo celaka juga. Oh, sab. Waalaikumsalam. Sam.
Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Jangan diapalin, ntar ngomong sama orang. Iya, nanti orang Waalaikumsalam lagi. Itu kata Pak Haji, jangan diapalin. Ya, kadang-kadang ada temen yang Nasrani kan, Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam gitu. Waalaikumsalam gitu. Jangan, beda konteksnya beda ya. Kalau dia Rasul Jangan. menjawab, Waalaikum baik. tapi Aisyah menjawab waalaikumsalam. Kamu juga celaka. Walaknatullah, dan dilaknat kamu sama Allah, kata Aisyah. Terus apa lagi? Nabi. Babi kamu, kera kamu, kata Aisyah. Oh, ini Aisyah lakinya dicela, lakinya didoain jelek. Marah ini sama Nabi Muhammad. Power of emak-emaknya keluar nih Bang Pei. Power of emak-emak nih. Dah laknat tuh ya, lo celaka, dilaknat kamu sama Allah. Babi kamu, kera kamu, kata Aisyah. Aisyah ini ngomong begini dalam konteks membela suaminya atau bukan? Iya. Lihat ya, konteksnya ngebela suaminya nih. Tapi meskipun meskipun konteksnya membela Rasulullah, Aisyah ditegur sama Rasulullah, teman-teman. Aisyah, kamu apa-apaan nih gitu. Kok begitu sih responnya? Kamu nggak dengar apa yang diucapkan mereka, kata Aisyah. Rasul bilang, saya dengar. Saya kan udah jawab waalaikum. Dan itu sudah cukup membuat kondisi satu sama. Kenapa pertanyaannya? Kenapa Rasul menegur Aisyah padahal konteks Aisyah dalam rangka membela Rasulullah? Ya, itu pertanyaan besar tuh buat kita tuh. Kenapa ditegur ya? Pertama, kita paham Aisyah ini salah satu istri Rasul yang cerdasnya luar biasa, betul nggak? Ya. Cerdasnya Aisyah, saking cerdasnya, perhatikan nih, saking cerdasnya Aisyah, sampai ketika dia marah pun itu yang keluar tuh ayat semua tuh, nggak keluar dari Quran. Silakan teman-teman buka surat Al-Maidah ayat 60. Surat kelima ayat 60. Oke. Sudah Ya, lima. silakan Bang Andi, boleh Bang Andi kalau mau baca. Ya, silakan Bang Andi. Radon babi. Itu tadi. Bang Andi, Pak Fadel kalau mau baca terjemahannya boleh Bang Andi. Kita Al-Qurannya kan? Kenapa? Oh, belum bawa Qurannya. Sebentar, ditunggu Pak Ustadz. Iya, kita tungguin. Sabar kita mah. Kalau nggak sabar udah marah-marah ya kita nggak datang. Oh, kabarnya banyak. Bentar. Ya, kita masuk. Si Bang duduk dulu. Jamil. Surat 5 ayat 60. Ya. Dzalika masaubatan indallah. Yang lain nyimak ya, yang lain buka juga Qurannya. Ya, udah. Udah. Keren banget nih. Aisyah ngasih pelajaran yang keren. Pak Andi baca, ayo. Yang disuruh Pak Andi kan? Iman mana Malita ya? Qul hal unabbiukum syarrim min dzalika. Masaubatan Tarmik. Aduh.
Isabil. Artinya apa tuh Bang Andi? Artinya? Kak Andi, makasih. Sama Bang Iwan. Artinya, katakanlah, apakah aku beritahu kepada kalian dengan yang lebih buruk dari demikian itu? Balasan di sisi Allah orang yang melaknatnya Allah dan murka kepadanya, dan dia menjadikan di antara mereka kera dan babi dan penyembah unggut. Mereka itu lebih buruk tempat dan lebih tersesat dari yang lurus. Tuh, ya. Teman-teman perhatikan deh Al-Maidah 60. Ya, ketika Aisyah menjawab salam orang-orang Yahudi tadi, waalaikumsalam, walaknatullah, terlaknat kamu oleh Allah, wa ghadiba alaihi, murkai kamu sama Allah. Kirdun itu apa? Kirdun bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya? Kera. Ya kan? Terus Yuzir B2. Jadi ternyata pada saat Aisyah marah-marah tadi, keluar kata-kata laknatullah wa ghadiba alaihim dan seterusnya, itu marahnya Aisyah tuh ayat bukan? Iya. Iya. Ternyata ngomelnya aja itu ayat tuh Aisyah. Di sini nih sisi cerdasnya Aisyah, ya. Jadi ngomel tapi nggak keluar dari frame Al-Maidah 60, nggak sembarangan ngomel, nggak sembarangan ngomong gitu loh Aisyah. Jelas. Tapi maksudnya bukan itu ya tadi, bukan asbabun nuzul dari ayat itu adalah apa yang disampaikan sama Siti Aisyah, bukan ya? Oh bukan. Oke. Jadi konteksnya Aisyah ngomel aja gitu ya, dapat aja Aisyah, gitu. Aisyah tuh nggak asal jelas gitu kalau bahasa kita. Cerdasnya Aisyah, yang Aisyah ucapkan ternyata ayat Quran, nggak keluar dari Al-Maidah 60 nih. Ada kata laknatullah, ada kata dimurkai Allah, ada kata kera, ada kata babi di situ. Lihat. Aisyah. Sementara kalau kita marah-marah gimana sekarang? Ngasal. Ya Allah, cebong karena gurun nggak ada di Quran. Jadi kalau kita pakai kata-kata yang begitu, kita bisa diukur sama orang yang berilmu. Ya segitu aja ilmunya. Kalau marah tuh berkelas kayak Aisyah gitu loh. Kalau marah pakai Quran ayat-ayat. Nah pertanyaannya, secerdas itu Aisyah masa diukur oleh Rasulullah? Aisyah, apa-apaan kamu ini? Itu dong. Pertanyaannya kenapa Rasul menegur Aisyah? Jawabannya karena Rasul nggak mau Aisyah satu level dengan mereka. Bahasa buruk mereka dibalas dengan bahasa yang buruk juga, itu kan sama aja kita downgrade. Iya, turun iya. Ente istilah mainnya dengan level itu, mainnya yang berkelas gitu kata Rasulullah. Udah bilang aja waalaikum, selesai itu urusannya. Dan lisan kita terjaga dari mengatakan perkataan-perkataan yang buruk. Oh. Rasul tuh ngajak kita main di level yang paling tinggi, teman-teman. Ya, kecerdasannya Rasul itu ya. Kenapa Mbak Anies? Kecerdasannya Rasul, dia membalas tapi tidak dengan kata-kata yang kasar, tapi langsung kena. Gitu. Iya, ini kan fatonahnya kan di sini cerdasnya Rasul. Kalau niat cuman assalamualaikum, waalaikumsalam, mukanya cemberut, rese lo ah. Kalau digituan doang aja langsung ngambek, ini gimana ibadah rohmannya? Pegang mata teh. Iya, baper ah. Gitu mau dia kira-kira. Nah, ini perlu proses nih. Pertanyaannya, Ponia pengen nggak jadi ibadur rahman, hamba yang dikasih sayang penuh dengan sayang Allah? Pengen nggak bisa begitu? Pengen banget. Pengen. Mbak Vivi pengen Mbak Vivi bisa jadi hamba-hamba yang ibadur rahman. Mbak Vivi. Kabarnya banyak nih. Neng dipanggil. Ya, Pastor. Ini terkesima nih. Ini lagi baca. Mbak Vivi pengen nggak jadi ibadur rahman? Insya Allah pengen, Pastor. Pengen. Mbak Mia pengen nggak, Mbak Mia? Alhamdulillah, insya Allah pengen banget. Kalau kita pengen, ingat lagi Allah menjadi saksi kita pada hari ini dan malaikat mencatat nama-nama kita. Merinding banget. Merinding. Allah udah catat, Allah udah menyaksikan, malaikat sudah mencatat. Apa kelanjutannya, Ponia?
Kalau Allah sudah menjadi saksi atas niat kita, malaikat catat nama kita, maka episode berikutnya adalah surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Ini selalu begini nih. Skemanya selalu seperti ini. Surah berapa, Pak Ustadz? Surat 29 ayat 2, Mbak Mila. 29 ayat. Oh iya. Oh iya, apabila itu ya manusia. Iya, ingat kan? Ya. Iya. Kabut. Aku ganti buku soalnya. Ketinggalan di buku lama. Kan apakah Vivi mengira bahwa Vivi akan dibiarkan saja oleh Allah mengatakan saya pengen jadi ibadur rahman ya Allah dan Vivi nggak diuji? Itu tuh kira-kira penjabarannya. Yeah. Apakah Bang Subhan berpikir Bang Subhan akan dibiarkan saja mengatakan saya juga pengen Pak Indra jadi orang yang ibadur rahman dan nggak ada fit and proper test atas pernyataan itu? Pasti ada. Jadi gitu konsepnya begitu. Setiap kita mendapatkan satu ilmu yang baru dalam satu majelis, maka ilmu itu harus bermanfaat buat kita. Ilmu yang bermanfaatnya bagaimana? Yang bisa dipakai pada saat dibutuhkan. Gitu. Ketemu orang yang nyebut, nah ini nih waktunya ilmu gue dipakai sih kata dia. Begitu dia responnya nggak bagus, ya senyum aja. Lu orang nggak bener lu nih ya, masa digituin senyum kata Vivi. Ya, ini belum ngaji nih begini nih kata dia. Kalau udah ngaji, Vi, kolu salama, respon. Tahu ilmunya ya Pak Ustadz. Harus asik aja, iya. Oh, dan itu nggak digratisin sama Allah. Setiap orang yang mampu merespon dengan respon yang salama, dengan respon yang mengandung keselamatan, semua diapresiasi sama Allah. Itu bentuk kesabaran kita atas sikap-sikap jahiliyah tadi. Dan ingat, hanya orang-orang yang sabar yang akan diberikan balasan unlimited oleh Allah, yaitu surga. Amin ya Allah, amin. Terus udah begini nih, untungnya kita ngaji, dapat ilmu, dapat istighfar dari ikan mola, iya kan? Diapain lagi tuh? Wah, udah deh. Kalau udah tahu begini masih males ngaji juga, terus harus pakai hadis mana lagi tuh, Mas. Kalau ikan mola aja udah istighfar buat kita masih males juga pergi ke kajian, mau pakai hadis mana lagi, kan begitu. Hadis paksain Pak Ustadz. Hadis paksain. Ya deh teman-teman, ya. Apalagi kalau kita sadar dosa kita emang nggak dikit, ya. Aduh, dosa kita nggak deh. Dan kita nggak sanggup beristighfar dengan jumlah yang fantastis. Hadirlah di majelis ilmu, dan di majelis itulah seluruh makhluk akan bertasbih kepada Allah, memohonkan ampunannya dengan biasa. Maksudnya apa? Selama kajian itu berlangsung. Begitu kajiannya ditutup, mari kita sempurnakan dengan membaca hamdalah, maka ikan mola berhenti beristighfar buat kita. Amin ya Allah. Itu kenapa dulu para ulama tuh sedih banget kalau kajian selesai. Iya, Mas Andi. Dulu para ulama tuh kalau kajian udah sampai di titik akhir tuh, ya, mari kita baca doa kafaratul majelis. Itu sedih banget hati mereka, Mas Andi. Kenapa sedih? Karena semua makhluk yang ada di langit dan di bumi pun berhenti memohonkan istighfar buat mereka. Ya Allah, kalau bisa jangan udah di pengajian nih. Terusin. Gitu kira-kira kalau sekarang. Makanya kenapa para ulama dalam satu hari bisa 4, 5, bahkan Imam An-Nawawi itu satu hari 8 kelas kajian dia ikutin setiap hari. 8 kelas, coba bayangin. Ya kalau 8 kelas kajian berarti 300 juta dari ikan mola aja kali 8. Gimana kalau nggak gampangin jalan beliau menuju surga? Insya Allah ya Pak Ustadz. Iya, jadi kita nih bukan ahli ibadah, minimal ahli hati di majelis ilmu aja deh. Itu aja dulu deh. Ya, kalau tahajud kita nggak jago gitu Bang Subhan, ya. Senin Kamis juga gitu misalnya. Ya minimal kita hadir di majelis. Minimal itu. Mudah-mudahan ini menjadi cara Allah memudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.
ini saja mungkin ya teman-teman yang bisa disampaikan. Berhubung kita dapat kabar duka ya dari Yahya, Mbak Mula dan Muni kemarin kan. Terus hari ini suaminya Mbak Divi ya. Semoga teman-teman bisa segera berkonsolidasi ya untuk menyikapi ini, dan jangan lupa tetap berdoa ya untuk mereka semua. Semoga Allah kuatkan yang ditinggal dan Allah kuatkan. Ini yang bisa disampaikan. Semua yang benar dari Allah, dan segala hal-hal yang kurang berkenan saya mohon dimaafkan. Azza wa saya kembalikan ke Mbak Vivi. Silakan Mbak Vivi. Baik Ustadz, terima kasih. Ya Nia, gimana Nia? Mau tanya bentar Pak Ustadz, berkaitan dengan kajian nih Pak Ustadz. Kan kami nih para teman-teman nih pengen banget Pak Ustadz ya, gimana caranya menghayu-hayukan gitu dengan upaya, dan ini alhamdulillah banget loh ada 19 peserta ya Allah. Setiap kajian kita deg-degan ya. 19 gitu. Lagi ke Bogor ya nih ya. Harusnya ke Bogor ya. Setiap mau kajian tuh kita deg-degan banget Pak Ustadz. Aduh banyak yang datang, aduh gimana ya caranya gitu loh. Jadi minta doanya juga ya Pak Ustadz, semoga Allah mudahkan, tolong teman-teman kita yang belum bergabung bisa bergabung itu Pak Ustadz. Amin. Caranya gimana Pak Ustadz buat berhalu-halu gitu? Oke, caranya gimana ya? Caranya bisa maksa ya Pak Ustadz. Iya, caranya ngalu-ngalu gimana? Caranya ngalu-ngalu posting aja di Facebook. Udah ini materinya bagus banget loh ini. Itu kan cara ngalu-ngalu ya. Bilangnya insya Allah ya wes nggak bisa maksa lagi. Salah orang Indonesia ya. Silahkan buka surat Yunus ayat 25 Konia. Sabar. Surat apa Pak Ustadz? Mas Ali udah ngasih itu surat 10. Surat 10 ayat berapa, Ted? ayat Jigo. 25. Ayat Jigo. Om Agung belum kedengeran suaranya Om Agung. Wallahu yad'u ilayya. Nah, iya, silakan baca tuh. Allahu ya. Ayo baca, silakan. Om Agung ya, Pak Ustadz, Om Agung. Ya, Mas Agung, silakan Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bayad kunu ila dari salama wa yahdi man yasalau ila siradi mustaqim. Thank you, Sebe. Yo. Dan Allah menyeru ke manusia, ke Darussalam atau surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus menurut Islam. Ya, perhatikan teman-teman ya. Wallahu dan Allah yad'u. Yad'u itu artinya da'a atau mengajak atau mendakwahkan kalau bahasa kitanya. Ya. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah menyeru manusia ke Darussalam. Yang diseru manusia nih, Mbak Anis. Ya. Kalau manusia berarti semuanya nggak? Manusia. Iya. Semua. Yang merasa manusia. Semua manusia itu diajak ke surga sama Allah. Pada saat Nia atau tim menyebarkan flyer tentang kajian hari ini, ya di alumni Muga, kira-kira semuanya baca nggak tuh yang ada di grup? Baca. Insya Allah baca. Semuanya baca. Jumlahnya ada berapa yang ada di grup totalnya kalau boleh tahu? Ada yang baca, ada yang enggak sih ya? Ya, kemungkinan baca di grup. Baca gitu aja. Ada berapa? Ada berapa orang sih? 40-an ya? Iya, yang 40-an ya. Ada kali ya, 40-an ya. Oke, ada 40. Yang hadir berapa orang sekarang? 19. Setengahnya ya. 18. Oke, lihat ayat selanjutnya. Yang diajak surga sama Allah semua manusia, yang diajak semua. Ya kan? Tapi yang dikasih petunjuk cuma yang dipilih doang sama Allah. Yahdi mayyasya'u ila siratin mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Enggak semuanya dikehendaki Allah. Artinya apa? Yang bisa hadir adalah orang-orang yang masuk dalam radar untuk mendapatkan kesempatan agar mereka paham bahwa inilah manfaat hadir di majelis ini. Gitu. Berarti ini orang-orang pilihan bukan nih? Insya Allah. Orang pilihan semua. Nggak usah sedih.
Wah, yang datang cuma setengah. Setengah ini pilihan Allah semua nih, the best semua yang setengah ini. Kita jangan dipusingkan dengan jumlah audien. Waduh, jangan. Kan sering saya ngomong, ya, jangan sampai kajian ini di reschedule cuma gara-gara yang bisa datang cuman Vivi sama Anissa. Mas Indra, maaf ya kita reschedule, soalnya yang lain pada nggak bisa nih, cuman Vivi sama Anissa doang yang bisa. Jangan dibatalin. Ya, kita kenalan lagi. Kalau gitu kita jalan ya, Pi. Aku kan mau berangkat, Pak Ustaz. Iya, kita jalan. Berarti Vivi sama Anissa itulah yang dipilih sama Allah per hari. Sama Mia, Pak Ustaz. Saya juga, saya mau. Saya juga, enak aja Pak Ustaz nih. Kata Meti juga, kata Meti gitu. Rahma juga. Gitu teman-teman. Kita ini tugas kita cuma follower doang, ngalo-ngalo doang kok dia. Iya. Tugas kita cuma follower, ngalo-ngaloin doang. Yang ngasih hidayah itu mutlak Allah. Ya. Rasulullah kurang halo-halo apa sih sama Abu Thalib? Kurang apa tuh Rasulullah ngasih tahu pamannya? Sampai wafat nggak bisa masuk Islam. Nah, nggak usah disedihin dengan kondisi. Fungsi kita, tugas kita hanya ngasih tahu doang. Sama nih, tugas saya hari ini hanya menyampaikan apa yang saya paham tentang ayat-ayat Allah, kan gitu kan. Masalah nanti pengen jadi orang sabar apa enggak, itu mah sangat bermanfaat buat kami tadi. Ya Pak Ustadz pernah ya yang ngaji cuma satu orang udah datang ke Bukopin ya waktu itu ya? Iya, saya di Bukopin cuma satu yang datang ngaji. Kita dari Tajur ke Selipi yang datang satu orang. Ngaji tetap jalan. Tapi lama-lama banyak terus ya. Enggak, hari itu cuma 2 akhirnya. Jadi setelah kajian selesai, Bang Suhad, satu orang nih yang ngaji, tetap jalan kajian. Setelah kajian selesai, datang lagi satu terlambat. Kita ulang lagi tuh materi dari awal. Gitu tuh. Bahkan di Tangerang kita pernah ngaji yang hadir cuma setengah, orangnya separuh doang. Bisa setengah. Iya, kok bisa setengah? Iya, kecil ya. Ya, Mbak Anis, yang hadir cuma bapak-bapak satu orang pakai kursi roda, kena sebut. Ya Allah, setengah. Nilainya setengah. Dia tanya nih gimana nih Pak, kita ngaji apa enggak nih? Yang bisa datang cuma saya juga cuma separuh kata dia. Ya separuh, orang udah kena stroke mati setengah. Tetap tuh kita ngaji. Kenapa kita tetap ngaji? Yunus 25. Berarti orang itu yang dipilih Allah hari itu. Masa orang dipilih sama Allah terus kita delete bagian pilihan Allah kita delete, emang siapa kita? Bayangin tuh. Ya, ini yang harus jadi mental kita dalam bermajelis ilmu. Jangan sekali-kali juga audien ya mengintimidasi kita dari menjalankan tugas mulia kita menyampaikan ilmu Allah. Jangan pernah bohong. Apalagi pakai ngasih syarat gitu ya. Pokoknya kalau yang ngaji kurang dari 50 tuh nggak apa. Wah, itu ngeri tuh kalau begitu. Orang Nabi aja ada yang nggak punya pengikut kan gitu. Iya, makanya. Semangat. Semangat. Ayo, yang banyak dosa besok datang lagi. Schedule dong Pak Ustadz, kapan kita ke Tajur? Oh iya, nanti insya Allah dilihat lagi. Udah spot aja, udah spot. Ya, insya Allah dilihat lagi waktunya. Ya, iya biasanya. Mudah-mudahan adalah waktunya, mudah-mudahan nanti dihalo-halo lagi. Sabar ya, Tan. Pak Ustadz, ini maaf nih ya, baru bergabung nih Bu dosen, Bu Ika, Bu Ica saya ini. Ica. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tadi Joko katanya. Ibu Dekan mana Ibu Dekan kan? Ikan. Berita, Masya Allah. Aiman, Assalamualaikum. Wah, baru banyak nih Pak Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah ya teman-teman ya. Amin. Halo teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak Ustadz? Masih ada waktu nggak untuk bertanya? Sebentar lagi masuk zuhur, ya kan? Kita ada kabar duka nih, kayaknya perlu koordinasi dan. Ya udah, kita akhiri aja Ustadz ya. Mungkin hari ini kita cukupin aja Mbak Vivi ya. Ya. Baik teman-teman. Kajian selanjutnya November 2 kali dong ya.
Kita saat itu bulannya cuma dapat sekali. Offline, jangan online ah. Pak Ustadz saudaranya Lasino ya? Lasino, iya Lasino. Ya, Fi. Lasino mana Bang Iwan? Enggak, saudaranya Lasino bukan Pak Ustadz, Lasino. bukan. Apa sih namanya itu? Bukan. Oke teman-teman, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah telah memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan semua bermanfaat bagi kita semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terus yang baru datang, mudah-mudahan nanti insya Allah di kajian berikutnya dapat gabung lagi teman-teman semua ya. Amin. Mari kita akhiri kajian kita ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Ustaz. Sahabat semua. Baca doa kafaratul majelis Mbak Vivi ya. Baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anis, makasih semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Saya Terima kasih Pak Ustadz. Kalau nanya lewat WhatsApp Pak Ustadz silakan ya pakai muga belakangnya ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan ya Pak Ustadz ya. Silakan dilanjut ya. Ya, pinjam dulu Pak Ustadz ya linknya ya. Yuk, tafadhol.